Hola amigos parantos kumaha damangos, balik lagi di Gayakin Movie yang masih akan melanjutkan serial Senseiya The Lost Canvas part yang keempat. Oh iya, di part-part sebelumnya ada yang tanya siapa MC dari serial ini. Oke, MC dari semua serial Senseiya tentu aja sang Pegasus guys. Dan di Lost Canvas berarti karakter utamanya nggak lain adalah Tenma sang Pegasus. Kayak apa keseruan part kali ini? Daripada penasaran, mending langsung tonton aja videonya. Tapi sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Part ini diawali dengan Tenma yang langsung menunjukkan kekuatan tasbih Mukuroshi di hadapan Hades, membuat para Spectres sekarang nggak punya tubuh abadi lagi. Sementara Hades lalu memanggil anjing yang pernah ia selamatkan pada 2 tahun lalu, di mana sang dewa neraka udah mengubah anjing itu jadi Cerberus atau anjing kepala 3 dan langsung menyerang. Hades lalu berkata nggak masalah Tenma menyegel keabadian para Spectre, karena ia udah nggak berniat membangkitkan mereka lagi. Tenma yang awalnya kesulitan menghadapi Cerberus lalu menggabungkan pukulan Pegasusnya dengan Mukuroshi dan bisa menjatuhkan anjing itu dalam 1 kali pukulan. Ia pun kemudian menyerang Hades walau Hades bisa membuat tubuh Tenma nggak bisa bergerak. Hades pun berniat menghabisi Tenma, namun gak diduga ada seseorang yang melepaskan banyak mantra membuat kekuatan Hades tersegel. Dan ternyata itu adalah perbuatan ayah suci, pria yang memimpin para Gold Sign. Hades mengenali pria itu yang katanya salah satu pejuang yang selamat dari perang suci pada 200 tahun yang lalu. Dan mantra yang ia pakai adalah peninggalan dari Athena pada perang tersebut. Hingga kemudian Hades ternyata bisa melepaskan diri yang ia bilang mantra 200 tahun lalu udah nggak berpengaruh pada dirinya. Karena rencananya gagal, ayah suci menyatukan kekuatannya dengan Athena Sasa dan membuat sebuah medan yang bisa membawa mereka semua berpindah tempat. Mereka yang awalnya berada di Sanctuary pun berpindah ke atas sebuah menara yang Aldebaran bilang di sana tempat mereka menyegel 108 pasukan bintang iblis milik Hades. Dengan maksud ikut menyegel jiwa Hades bersama semua pasukannya tersebut. Sialnya, Hades ternyata nggak sendiri karena kemudian ada seseorang yang mencoba menyerang Athena. Dan itu adalah perbuatan Pandora yang akhirnya tiba di sana juga. Pandora langsung menghampiri Athena dan berkata jika gadis itu sangat licik. Karena jiwa si Athena yang asli sengaja terlahir dalam tubuh Sasa dan menjadi adik Alon, karena Athena tahu suatu saat Alon lah yang akan dibangkitkan menjadi Hades, dengan tujuan menggoyahkan hati si Hades sendiri. Namun Athena menjawab itu bukanlah sebuah strategi. Bahkan ia benar-benar sangat senang bisa terlahir menjadi Sasa dan hidup bersama Alon juga Tenma. Entah kenapa setelah mendengar kata-kata Athena, Hades memutuskan untuk mundur dengan alasan ia udah nggak tertarik lagi untuk bertarung. Namun sebelum pergi ia membuat langit menjadi sebuah kanvas dan menciptakan banyak lukisan angel yang Hades beri nama Lost Canvas. Title Lost Canvas. Yang katanya saat ia menyelesaikan lukisan itu, maka semua yang ada di dunia ini akan menghilang. Mendengar itu, Tenma sangat marah dan berusaha menyerang Hades, namun Pandora memerintahkan seorang Spectre bernama Violet untuk menghadang yang kemudian dihadapi oleh Aldebaran. Aldebaran lalu meminta sang Pegasus mengejar Hades sementara ia menghadapi Violet. Hingga si Tenma berhasil mengejar kereta kuda Hades walau sial ia pun berhasil dijatuhkan oleh Pandora. Violet lalu ikut mundur bersamaan dengan si Pandora yang bertanya kenapa Hades tiba-tiba memutuskan pergi ke Sanctuary seorang diri. Dan Hades menjawab itu karena ia sangat membenci Gold Sign Sagittarius yang dulu udah membawa Sasha pergi darinya. Kepergian Hades sendirian ke Sanctuary pun menjadi perbincangan beberapa Spectre kuat yang mereka bilang itu karena si Hades belum sepenuhnya bangkit dan masih memiliki ingatan Alon. Dan di sana juga terlihat ada pria di part 1 kemarin yang mendatangi Alon sewaktu sedang melukis di gereja kota. 3 hari pun telah berlalu dan Sanctuary yang diserang Hades mulai diperbaiki. Namun kekhawatiran orang-orang masih belum hilang akibat Lost Canvas yang berada di langit mereka. Beralih ke markas Hades di mana Pandora masih terlihat memikirkan si Hades hingga nggak lama pengawalnya merasakan ada aura kuat di belakang mereka.
yang ternyata adalah dua orang spekter kuat bernama Sahantos dan Hypnos yang dikenal dengan gelar Dewa Tidur dan Dewa Kematian datang ke sana juga. Keduanya langsung menyerang Pandora yang dianggap nggak becus untuk menjaga Hades. Namun mereka masih memberikan gadis itu waktu untuk menghilangkan kebimbangan di dalam hati Hades. Setelah kedua orang itu pergi, Pandora pun lalu mengutus para anak buahnya untuk menghabisi sang Pegasus yang bisa membuat keraguan dalam diri Hades. Sementara itu, di Sanctuary Tenma sendiri sedang berlatih bersama para murid si Aldebaran. Hingga sang Taurus lalu datang ke sana dan tahu-tahu menyerang si Tenma. Tenma balas menyerang walau pukulan Pegasusnya ditahan dengan mudah oleh tubuh sang Gold Sign. Dan di sini Aldebaran ternyata sedang melatih Tenma dan itu berlangsung hingga malam hari. Tanpa mereka ketahui, tiba-tiba muncul banyak kelelawar yang membuat mereka semua auto tertidur. Yang tentu aja itu ulah salah satu dari anak buah Pandora yang bernama Wimber. Satu orang lagi yang diketahui bernama Cube bertugas menghabisi Tenma. Beruntung Aldebaran ternyata masih bisa terbangun dan mencegah hal tersebut. Aldebaran bisa menjatuhkan Cube namun ia kemudian diserang diam-diam oleh si Wimber. Cube pun lalu kembali bangkit dan keduanya lalu bekerja sama melawan sang Taurus. Tapi dengan kekuatannya yang luar biasa, Aldebaran bisa bertahan dan membanting si Wimber sampai meninggoy guys. Melihat itu, Cube memanfaatkan kelengahan si Aldebaran dan menyerangnya dengan teknik terkuat yang bisa memunculkan seorang gadis, di mana kata-kata kutukan dari gadis itu bisa membuat jantung seseorang berhenti. Aldebaran terlihat udah nggak bergerak, namun saat Cube berjalan ke arah Tenma, Aldebaran bisa bangkit lagi dan menghabisi Cube dengan pesan terakhir meminta Tenma dan ketiga muridnya untuk tetap hidup. Setelahnya, Aldebaran pun benar-benar tewas dan gak diduga ada seorang pembunuh lagi utusan Pandora yang berencana ingin menghabisi Tenma. Namun yang mengejutkan, orang itu lalu dihajar oleh si Kagaho. Kagaho lalu bertanya siapa yang mengirim ketiga spektre untuk membunuh Tenma dan pria itu menjawab jika Pandora lah yang melakukan hal tersebut. Karena ia masih ragu dengan Hades. Bahkan saat ini untuk sementara Pandora lah yang mengambil alih kepemimpinan para spektre. Mendengar itu, Kagaho menghabisi pria tersebut dan berkata jika ia nggak mau melayani siapapun kecuali Hades. Nggak lama, Tenma kembali tersadar dengan tubuh Aldebaran berada di sampingnya. Sang Pegasus yang melihat Kagaho ada di sana pun jadi salah paham dan langsung menyerang pria itu. Kagaho berkata jika bukan dialah pembunuh Aldebaran dan ia juga lalu mengatakan jika Tenma sangatlah lemah. Dan sebelum pergi, Kagaho memberitahu Tenma jika sekarang Pandora lah yang mengambil alih kepemimpinan pasukan. Keesokan harinya, kematian Taurus menjadi perbincangan banyak orang. Apalagi dia gugur cuma karena untuk melindungi seorang Bronze Sign Pegasus. Dan karena itu, Tenma yang merasa bersalah pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Sanctuary. Dohko yang khawatir mencari keberadaan muridnya itu dengan dibantu oleh Sion. Shin lalu berpindah pada Teneo dan Serinsa yang sedang berada di makam Aldebaran, di mana Serinsa berpikir untuk melupakan cita-citanya jadi seorang Saint karena ia pribadi emang pergi ke sana hanya untuk mengikuti Aldebaran. Namun Serinsa berharap suatu saat si Teneo bisa menjadi Saint hebat seperti Aldebaran dan menggantikannya menjadi Saint Emas Taurus. Sementara itu, Tenma yang berniat meninggalkan Sanctuary nggak sengaja bertemu dengan Gold Sign Cancer bernama Manigoldo. Manigoldo memberitahu Tenma jika Dohko dan Sion sedang mencarinya, namun Tenma bersikeras meninggalkan Sanctuary karena ia nggak mau jatuh banyak korban dikarenakan Pandora pasti akan terus mengincarnya. Manigoldo menertawakan Tenma dan menjawab jika ini adalah perang dan Taurus mati itu karena dia lemah. Manigoldo pun lalu menyerang Tenma dan kemudian membawanya ke sebuah penjara agar Tenma nggak berpikir untuk kabur lagi. Shin lalu berpindah pada Pandora yang sangat marah karena misinya udah gagal. Walau Taurus tewas, rencananya menghabisi Tenma tetap nggak bisa ia penuhi. Di sini terbongkar jika Pandora sebenarnya mencintai Hades. Hingga nggak lama, sang Dewa Spektre datang menghasut Pandora untuk membawa Hades dan menguncinya di sebuah tempat.
Karena ia bilang sampai kapanpun Hades yang sekarang gak akan mengerti perasaan Pandora. Bahkan gadis itu pasti akan dihukum karena udah menggunakan pasukan spektre tanpa izin dari sang dewa neraka. Pandora pun lalu menemui Hades yang sedang melanjutkan lukisan Lost Canvas-nya. Dan bener aja kata pria tadi, karena Hades sangat marah Pandora mencoba menghabisi Tenma tanpa sepengetahuannya. Melihat itu, Pandora lalu bertanya kenapa Hades masih mempedulikan si Pegasus. Namun sebelum Hades menjawab, Pandora sangat marah karena melihat si Hades melukis masa lalu dirinya, Tenma, dan juga Sasha di tengah-tengah Lost Canvas. Karena itu, Pandora pun mengunci Hades dalam sebuah sangkar agar jiwa Hades benar-benar menjadi murni sepenuhnya. Balik lagi pada Tenma yang mencoba menghancurkan jeruji besi yang bahkan gak berpengaruh pada pukulan Pegasusnya. Namun kemudian Shiato tiba-tiba muncul dari bawah tanah untuk membawa Tenma kabur dari sana. Tenma sangat terkejut karena di ujung terowongan Uchiha yang udah resmi jadi seorang Silver Saint menyambut kedatangannya. Uchiha lalu memberikan armor milik Tenma, membuat Tenma heran bagaimana sang gadis bisa merebut armor itu yang tadi ada di tangan Manigoldo. Sambil pergi dari sana, Yato lalu bilang jika ia dan Uchiha akan membantu Tenma keluar dari Sanctuary. Tenma lalu berkata jika ia ingin pergi ke tempat Hades. Sementara itu, si ayah suci sedang menghadap Athena dan memberitahu jika sang Pegasus sangat penting untuk perang suci. Maka dari itu, mereka harus bisa menjaganya di dalam Sanctuary. Namun, si kakek lalu datang dan berkata sebaliknya, yang ia bilang lebih baik Athena membiarkan Pegasus melakukan apa yang ia inginkan. Karena jika mereka menahannya, sayap sang Pegasus akan robek dan gak akan mampu menjangkau hati Alon. Dan sebaliknya, jika membiarkannya pergi, sang Pegasus akan bersinar setelah menghadapi ancaman kematian. Dan si kakek bilang ia dan anak buahnya akan bertanggung jawab penuh pada Tenma. Sebelum Pegasus pergi, si kakek meminta Athena untuk menemui Tenma. Scene lalu berpindah pada Pandora dan kedua dewa yang mengetahui jika Pegasus sudah meninggalkan Sanctuary. Walau begitu, mereka bilang ia nggak akan bisa menjangkau Hades, terlebih si Thanatos sudah memasang banyak jebakan di luar istana mereka. Balik lagi pada Tenma dan teman-temannya yang udah berhasil keluar dari area Sanctuary. Athena lalu menemui mereka dan melihat gadis itu membuat Tenma berjanji akan membuat Alon seperti dulu lagi, dan ketiganya pun akhirnya pergi menuju istana Hades hingga part 4 pun selesai. Oke, karena part 4-nya udah habis, gue undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu kelanjutan ceritanya. Bye-bye.